Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Pasti baik-baik semua kan? Alhamdulillah hari ini kita lanjut pelajaran IPA kita. Namun sebelum kita belajar, yuk baca doa belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, kita sudah belajar tentang gerak. Minggu sebelumnya kita belajar tentang konsep gerak dan gerak pada benda. Kali ini kita belajar tentang gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada manusia. Jadi gerak pada makhluk hidup itu ada gerak pada manusia, pada hewan, dan gerak pada tumbuhan. Sekarang kita bahas tentang gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas dua, yaitu alat gerak pasif, yaitu rangkah atau tulang, dan alat gerak aktif atau otot. Kita lihat yang pertama, alat gerak pasif. Yang termasuk alat gerak pasif adalah rangkah atau tulang. Rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai gerak pasif. Gerak pasif artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang juga berfungsi sebagai penopang tubuh, tempat menempelnya otot, melindungi organ dalam tubuh, dan tempat pembentukan sel darah, baik darah merah maupun sel darah putih. Tulang sendiri terbentuk dari kandungan kalsium yang berbentuk garam dan merekat erat dengan bantuan kolagen. Di dalam masa perkembangannya, bentuk tulang dapat berubah atau mengalami kelainan dikarenakan adanya infeksi penyakit, faktor nutrisi, dan gizi ataupun posisi tubuh yang salah. Oke, ini adalah gambar rangka tubuh manusia. Secara umum, rangka tubuh manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jadi anggota gerak atas namanya tubuh manusia itu rangkanya yang pertama adalah tengkorak. Yang kedua adalah badan. Yang ketiga adalah anggota gerak. Kita lihat yang pertama, tengkorak. Tengkorak itu ini bagian-bagian tengkorak. Bagian-bagian tengkorak ini ada namanya yang ini tulang dahi. Ada yang di belakang tulang kepala belakang. Ini tulang kelopak mata, tulang pelipis, kemudian di belakang telinga ada tulang baji, tulang cumping hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang pipi, dan ini tidak kelihatan tulang telinga. Itu tulang anggota tulang kepala atau biasa dikenal dengan tengkorak. Selanjutnya, tulang anggota badan. Ada yang bagian depan dulu saya jelaskan. Yang bagian depan ini ada namanya ini tulang badan. Tulang badan ini ada di paling atas ini namanya tulang dada. Ini tulang hulu dada, yang ini namanya tulang taju pedang. Kemudian yang ini yang berak-rak ini namanya ini tulang rusuk. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tulang rusuk sejati. Dikatakan tulang rusuk sejati karena dia melekat pada tulang dada dan tulang belakang. Ini terdiri dari 7 pasang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang tulang rusuk
sejati. Kemudian ada 2 pasang tulang rusuk melayang dan 2 pasang tulang rusuk melayang dan 3 pasang tulang rusuk apa itu ya namanya, lupa. Tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang, dan yang ini nih dia melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang rusuk belakang. Sedangkan yang tulang rusuk melayang dikatakan melayang karena ini ya melekat pada tulang belakang tapi tidak melekat pada tulang dada. Selanjutnya ada yang namanya tulang selangkah. Ini kalau kalian pegang di biasa yang kurus ini kentara ini namanya tulang selangkah, dan di sini ada namanya tulang belikat. Dan di belakang ada namanya tulang punggung. Jadi sepanjang ini kalau kita lihat di belakang ini namanya tulang punggung, dari sini sampai ke sini namanya tulang punggung. Tulang punggung itu ada berapa ruas? 12 ruas. Jadi tulang belakang namanya ya, ini semuanya maaf. Namanya tulang belakang sepanjang dari leher, belakang leher itu sampai di ini nih namanya semua tulang belakang. Tulang belakang bedakan menjadi ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, kemudian tulang punggung, kemudian ada tulang pinggang 1, 2, 3, 4, 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada tulang panggul, ruas ini panggul, kemudian ada tulang ekor. Kemudian ini namanya tulang dudu. Jadi kita bisa duduk karena ada tulang dudu. Ini tulang usus. Ya, itu tulang badan. Selanjutnya tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibedakan menjadi 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas itu ada lengan atas, pengumpil, hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan, dan tulang telapak tangan. Selanjutnya tulang anggota gerak bawah, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang ruas jari kaki. Itu. Selanjutnya, dalam sistem gerak pada manusia, struktur tulang itu terbagi ke dalam beberapa lapisan, yaitu periosteum sebagai tulang kompak, tulang spons, rongga sumsum atau rongga medula, dan tulang rawan atau kartilago. Sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang panjang atau bisa disebut tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih, dan yang berbentuk tidak beraturan. Kemudian yang menghubungkan antar tulang itu namanya sendi. Jadi misalnya antara tulang lengan atas dengan lengan bawah yang menghubungkannya itu ada namanya sendi. Oke, kita lihat. Jika dilihat berdasarkan banyak tidaknya digerakkan, maka persendian dikelompokkan menjadi 3, yaitu sinartrosis, sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Sendi sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerak, seperti tengkorak. Tulang di tengkorak tadi, misalnya antara tulang dahi dan tulang ubun-ubun itu tidak ada gerakan. Makanya dia tidak memungkinkan adanya gerakan, disebut dengan sendi sinartrosis. Sendi amfiartrosis yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas, seperti sendi antar ruas tulang belakang. Dan selanjutnya adalah sendi diartrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Oke, kita lihat yang mana saja itu yang termasuk sendi diartrosis.
Ya, ada 5 buah yang meliputi sendi diartrosis. Ada namanya sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi elipsoidal. Selanjutnya ke alat gerak aktif, yaitu otot. Otot merupakan sebuah jaringan yang terdapat dalam tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat gerak aktif yang membantu tulang agar dapat bergerak. Gerak pada manusia terjadi karena proses kontraksi otot yang membutuhkan energi dan relaksasi otot. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan seperti lambung maupun usus halus. Yang kedua, otot jantung yang ditemukan pada organ jantung. Dan yang ketiga, otot lurik yang melekat pada rangka. Kemudian kita lihat kelainan pada sistem gerak. Dalam sistem gerak manusia, bisa juga mengalami gangguan dan kelainan yang bisa menghambat gerakan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kelainan pada sistem gerak ini bisa disebabkan karena osteoporosis atau kerapuhan tulang yang diakibatkan kurang kalsium maupun kurang produksi hormon. Kemudian ada namanya artritis atau kerusakan tulang rawan. Yang ketiga ada kelainan namanya fraktura itu atau patah tulang. Kemudian kelainan duduk. Jadi biasa kalau kita duduk salah itu ada kelainannya. Namanya ada kifosis, di mana tulang dada itu condong ke belakang. Dan ada lordosis, tulang dada itu condong ke depan atau kelainan tulang belakang di bagian pinggang yang disebut dengan skoliosis di samping kiri atau kanan. Selanjutnya bagaimana sih agar tidak terjadi kelainan pada sistem gerak kita? Bagaimana usaha kita untuk menjaga kesehatan alat gerak kita? Yang pertama adalah rutin mengonsumsi vitamin D maupun kalsium. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari maupun untuk membantu dalam proses penyerapan kalsium dari makanan. Yang ketiga, kebiasaan duduk yang benar untuk menjaga tulang punggung dan aktivitas fisik yang baik untuk membantu menghambat kerapuhan tulang. Itulah tadi pembahasan singkat tentang alat gerak pada manusia. Tugas kalian silakan jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri gerak pada manusia. Kirim dalam bentuk video ya. Ustazah tunggu.